Oke, gimana ini? Ini gimana? Ini naik ke atas bisa gak? Nah, udah hilang. Oh, hilang sendiri ya. Makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Amelia. Di sini aku mau menjelaskan mengenai materi primary healthcare, yaitu pelayanan kesehatan primer. Nah, mari kita masuk ke materinya. Nah, dalam pelayanan kesehatan primer ini ada yang namanya promosi kesehatan fokus of influence, yaitu terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu healthy individual, healthy community, dan healthy society. Nah, ada dua fokus juga, yaitu fokus individual dan juga fokus populasi. Nah, pada healthy individuality ini ada screening, individual risk assessment, immunization, dan juga health information yang termasuk. Nah, biasanya healthy individuals ini masuknya ke medical approach ataupun ke behavioral approach. Nah, selanjutnya yaitu healthy community. Nah, healthy community ini mencakup edukasi kesehatan, yaitu personal skill development ataupun organization development. Nah, biasanya untuk behavioral approach. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada healthy society. Healthy society ini meliputi community development dan juga ekonomi regulatory activity. Nah, biasanya untuk healthy society ini masuknya ke socio-environmental approach. Nah, untuk primary healthcare ini, penjelasannya menurut Alma Ata pada 1978, yaitu sebuah perjanjian mengenai eh, kesehatan komunitas. PHC ini merupakan essential healthcare based on practical, scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individual and family in the community throughout their participation and a cause that community and the country can afford. Di sini ada beberapa contoh video PHC yang bisa dilihat, yang merupakan video bahasa Inggris dan juga video bahasa Indonesianya, dan juga ada mengenai video transformasi pelayanan kesehatan primernya. Nah, untuk masalah kesehatan masyarakat di Indonesia ini yang paling umum, salah satunya merupakan rokok gitu. Karena rokok ini di Indonesia sendiri banyak banget yang mengkonsumsinya gitu. Dan memang terbilang agak susah juga untuk menghilangkan konsumsi rokok ini sendiri. Untuk masalah kedua ini, menurut dengan data dari Riskesdas, ini biasanya banyaknya dari penyakit-penyakit. Nah, yang paling banyak ini ada hipertensi atau darah tinggi, terus juga ada diabetes mellitus, ada rematik, ispat, TBC, dan juga banyak lainnya. Nah, untuk primary healthcare, tadi kan dalam versi bahasa Inggrisnya, nah ini penjelasan dalam versi bahasa Indonesianya, yaitu perawatan kesehatan esensial berdasarkan metode dan teknologi yang praktis, sehat, yang ilmiah, dan dapat diterima secara sosial, sekaligus dapat diakses secara universal oleh individu ataupun keluarga dalam komunitas melalui partisipasi penuh dengan biaya yang terjangkau oleh komunitas dan negara. Singkatnya, primary healthcare ini merupakan pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan yang punya metode based on teknologi gitu, yang bisa mempraktiskan, yang juga ilmiah, tetapi juga bisa diakses semua orang gitu dengan biaya yang terjangkau. Nah, pelayanan kesehatan primer ini bisa memberikan perawatan kepada seluruh orang untuk kebutuhan kesehatan sepanjang umur mereka gitu. Jadi nggak hanya untuk satu set penyakit tertentu aja gitu, nggak hanya hipertensi doang atau diabetes mellitus doang, tapi juga semua penderitaan penyakit yang dimiliki oleh seseorang sepanjang hidup mereka gitu. Nah, eh, perawatan kesehatan primer juga memastikan orang dapat menerima perawatan komprehensif mulai dari promosi ataupun pencegahan hingga pengobatannya ataupun rehabilitasi dan perawatan paliatif sedekat mungkin dengan lingkungan sehari-hari yang dimiliki oleh orang tersebut.
Nah, perawatan kesehatan primer juga memenuhi sebagian besar kebutuhan kesehatan seseorang sepanjang hidup, termasuk juga kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan itu juga berpusat pada orang daripada berpusat pada penyakitnya. Untuk pengertian PHC dari WHO sendiri yaitu terbagi ke dalam tiga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat melalui perawatan promotif, protektif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang komprehensif sepanjang perjalanan hidup. Lalu juga menangani secara sistematis faktor tertentu kesehatan yang lebih luas, termasuk perilaku sosial, ekonomi, lingkungan, serta masyarakat melalui kebijakan dan tindakan publik berdasarkan bukti di semua sektor. Yang ketiga yaitu PHC memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas untuk mengoptimalkan kesehatan mereka, yaitu sebagai pendukung kebijakan yang mempromosikan dan melindungi kesehatan dan kesejahteraan sebagai rekan pengembangan layanan kesehatan dan sosial, dan sebagai pengasuh bagi diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini merupakan faktor spektrum dari PHC itu sendiri yang pernah dijelaskan oleh saya di materi yang paling awal, yaitu dari konsep epidemiologi. Untuk faktor spektrum yang paling luar atau yang paling atas itu ada broad sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan environmental condition. Ada juga policies at the global, national, state, and local level. Jadi politik ataupun pelayanan di semua level gitu, entah dari lokal sampai hingga ke internasional. Untuk tingkatan yang kedua atau bulatan yang kedua, ini ada living and working condition. Yang ketiga itu ada social, family, and community networking atau network. Yang keempat itu ada individual behavior. Nah, yang terakhir itu yang paling tengah itu biasanya disebut sebagai core atau inti dari spektrum. Nah, ini merupakan kebutuhan individu gitu seperti yang pernah saya sebutkan yaitu umur, sex, race, and biological factor. Nah, ini merupakan spektrum dari primary healthcare yaitu preventatif, promotif, kuratif, rehabilitatif, dan suportif. Nah, di dalamnya itu ada core-nya yaitu individual, family, and community sebagai pusat dari eh, tujuan primary healthcare tersebut. Nah, ini merupakan levels of care, yaitu ada primary healthcare, ada secondary healthcare, dan tertiary healthcare. Pada tahun 2021, menurut data yang didapatkan dari World Health Organization, setidaknya ada setengah dari penduduk dunia ini masih belum mendapatkan layanan kesehatan esensial yang lengkap. Terhitung dari 30 negara yang ditanya tersedia, hanya 8 saja yang membelanjakan setidaknya $40 per orang untuk perawatan kesehatan primer per tahunnya. Nah, diperkirakan juga pada tahun 2030 akan ada sekitar 18 juta pekerja perawatan kesehatan yang punya kekurangan, yang mengalami kekurangan. Selain itu juga negara-negara perlu mengeluarkan eh, perlu meningkatkan pengeluaran untuk perawatan kesehatan primer sebesar 1% dari PDB untuk menutupi kesenjangan cakupan. Ada 60 juta nyawa bisa diselamatkan dengan menginvestasikan sekitar 200 miliar US dollar per tahun dalam perawatan kesehatan primer. Nah, 50% dari semua orang yang masih kekurangan beberapa atau semua layanan kesehatan esensialnya terhitung. Kenapa? Apa saja yang menjadi alasan pelayanan kesehatan primer? Yang pertama, perawatan kesehatan primer ini berakar pada komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan sosial dan dalam pengakuan hak fundamental atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai karena ini juga berdasarkan dengan pasal 25 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak atas standar dari hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan, baik dirinya, keluarganya, yaitu mencakup pakaian, makanan, rumah, hingga perawatan medis dan layanan sosial yang diperlukannya. Yang kedua yaitu perawatan kesehatan primer.
ada di posisi yang tepat untuk menanggapi perubahan ekonomi, teknologi, dan demografi yang cukup cepat gitu, dan semuanya berdampak pada kesehatan, kesejahteraan seseorang. Bahkan analisis baru-baru ini tuh menemukan bahwa kira-kira setengah dari keuntungan dalam penurunan kematian anak, yaitu dari tahun 1990 hingga 2010, yaitu terhitung sekitar mungkin 10 tahun, disebabkan oleh faktor-faktor di luar sektor kesehatan, yaitu contohnya seperti air, sanitasi, pendidikan, bahkan pertumbuhan ekonomi gitu. Semakin banyaknya tingkat kemiskinan, maka juga semakin tingginya tingkat kematian anak gitu. Untuk yang ketiga, alasannya yaitu perawatan kesehatan primer terbukti menjadi cara yang sangat efektif dan efisien untuk mengatasi penyebab utama dan risiko kesehatan, kesejahteraan yang buruk saat ini, serta cara menangani tantangan yang munculnya, yaitu dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan di masa depan gitu. Dan ini juga terbukti, yaitu menjadi investasi nilai yang baik karena ada bukti bahwa perawatan kesehatan primer yang berkualitas dapat mengurangi total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi penerimaan rumah sakit. Karena semakin kompleks, memerlukan pendekatan multisektoral gitu yang mengintegrasikan kebijakan promosi dan pencegahan kesehatan juga. Kemudian alasan yang keempat yaitu PHC lebih kuat dan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan gitu. Terkait dengan kesehatan dan cakupan kesehatan secara universal. Tujuan di luar tujuan kesehatan yaitu untuk memberantas kemiskinan, kelaparan, pendidikan, adanya ketimpangan gender, air bersih yang kurang dan juga sanitasi yang kurang, serta sedikitnya pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi dan aksi iklim. Untuk tanggapan WHO sendiri mengenai PHC ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi bidang prioritas untuk meningkatkan kesehatan dan pendekatan khusus konteks yang mengacu pada keahlian teknis di seluruh dunia. Yang kedua, mendukung negara-negara untuk mengembangkan kebijakan inklusif. Yang ketiga adalah mengatasi ketimpangan yang lebih luas dan faktor penentu soal kesehatan melalui tindakan yang multisektoral. Untuk pendekatannya sendiri, PHC ini bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat sepanjang hidup, terus juga bisa menangani faktor tertentu kesehatan yang lebih luas melalui kebijakan dan tindakan multisektoral. Yang terakhir adalah memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas untuk menjaga kesehatan mereka sendiri. Nah, ini merupakan elemen dari primary healthcare, yaitu bisa dilihat ada education, water, sanitation, nutrition, maternal and child health, immunization, prevention of endemic disease, treatment, drug availability, dan juga yang di tengah merupakan elemennya. Nah, ini merupakan konsep MAF of framework. Nah, ini kesehatan untuk semua, entah itu global, ataupun region. Untuk sejarahnya sendiri, PHC ini pada tahun 1978, seluruh pemimpin dari dunia berkumpul di Alma-Ata, tepatnya di Kazakhstan, yaitu untuk menyaksikan salah satu momen penting untuk kesehatan global yang biasa kita kenal sebagai Deklarasi Alma-Ata. Alma-Ata itu pertama kali menyerukan tindakan nasional dan internasional untuk mendesak dan efektif untuk mengembangkan dan menerapkan perawatan kesehatan primer di seluruh dunia. Dan konferensi ini terjadi juga 40 tahun kemudian diperbarui para pemimpin dan pemangku kepentingan yang mewakili pemerintah, sektor swasta ataupun masyarakat sipil kembali lagi ke Kazakhstan, yaitu tentang perawatan kesehatan primer lagi, dan yang kali ini berlangsungnya tidak di Almaty yaitu di Astana, yaitu terlaksana pada bulan Oktober tahun 2018, untuk menegaskan kembali perawatan kesehatan primer sebagai pendekatan yang paling efektif dan efisien untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini untuk sejarah lengkapnya, yaitu dimulai dari tahun 1920, The Dawson Report Specific Primary Healthcare
primary healthcare as the first level of care. Nah, kemudian maju lagi ke tahun 1940 sampai 1960, yaitu Sidney Clark and George Geiger introduced models of community-oriented primary healthcare in South Africa and the United States. United States. Nah, kemudian ada tahun 1978, ini yang deklarasi Alma-Ata tersebut. Kemudian 1979, yaitu Walls and Warren introduced the concept of selective primary healthcare, which is popular throughout yang populer di tahun 1980-an. Nah, pada 1987 ada The Bamako yang berinisiatif aims to improve health. Nah, pada tahun 2000 itu ada The Millennium Development Goals yang baru di launching atau diperkenalkan. Nah, pada tahun 2015 The Sustainable Development Goals are launched. Nah, melanjutkan lagi terkait dengan deklarasi Alma-Ata yang telah laksana waktu 1978. Nah, ini ada 40 tahun kemudian ada yang dinamakan sebagai deklarasi Astana pada tahun 2018, yaitu punya 4 komitmen gitu. Pertama adalah membuat pilihan politik yang berani untuk kesehatan di semua sektor. Kedua adalah membangun perawatan kesehatan primer yang berkelanjutan yang disesuaikan dengan konteks lokal masing-masing negara. Yang ketiga adalah memberdayakan individu dan komunitas. Dan yang terakhir adalah menyelaraskan dukungan pemangku kepentingan dengan kebijakan nasional. Nah, untuk tindakannya ini bergantung lagi bisa ditanyakan kepada pemerintahnya sendiri, kepada organisasi kesehatan, apakah ada visi berani yang bisa mengubah deklarasi Astana menjadi sebuah tindakan. Nah, untuk pengungkit strategi intinya itu bisa melalui komitmen dan kepemimpinan politik, kerangka tata kelola dan kebijakan pemerintah, pendanaan dan alokasi sumber daya, maupun keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Nah, untuk selanjutnya ada pengungkit operasionalnya yaitu model perawatan, tenaga kerja perawatan kesehatan primer, infrastruktur fisik, obat-obatan dan produk kesehatan lain, keterlibatan penyedia sektor swasta, sistem pembelian pembayaran, teknologi digital untuk kesehatan, sistem untuk meningkatkan kualitas perawatan, penelitian yang berorientasi pada perawatan kesehatan primer dan juga pemantauan serta evaluasi. Nah, untuk menilai, mengukur, meningkatkan PHC yaitu dengan cara mewujudkan komitmen politik untuk menjadi kenyataan di lapangan, yaitu mulai dengan menyeluruh berbasis bukti tentang sistem yang ada. Singkatnya adalah eh, hal ini bisa dimulai dengan perlunya penilaian akan kondisi PHC yang sedang terlaksana hari ini. Seberapa jauh sih langkah PHC yang sudah terlaksana? Nah, baru setelah data tersedia dan keputusan dibuat, saatnya untuk implementasi gitu. Nah, ini merupakan peta strategi pelayanan kesehatan primer. Bisa dilihat pada bagian yang satu, itu masyarakat Indonesia yang sehat mandiri, dimulai dari penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, penurunan gizi buruk, dan juga meningkatnya UH. Yang kedua yaitu terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang paripurna, terus juga terwujudnya masyarakat yang peduli kesehatan, dan tentunya pasti harus didukung oleh keuangan dan juga evaluasi terhadap dampak dan masukan yang ada. Yang keempat, kelima, dan keenam itu meliputi optimalisasi dan revitalisasi. Ketujuh ada peningkatan efektivitas UKBM. Dan yang kedelapan ada advokasi pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan. Kesembilan yaitu merupakan proses
strategis yang perlu dilakukan, yaitu bisa dengan terwujudnya sistem perencanaan, bisa juga dengan terwujudnya sistem kolaborasi, bisa juga penguatan sistem intensif dan promosi paradigma sehat. Karena memang di Indonesia sendiri paradigmanya masih eh, paradigma sehat sakit gitu, belum masuk ke paradigma sehat dan itu tentu saja kurang tepat gitu. Yang ke-12 itu ada terwujudnya kemitraan yang berdaya guna tinggi. Nah, hal ini juga didukung oleh terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman. Nah, untuk sumbernya tuh dari mana aja sih? Nah, sumber daya kesehatan ini bisa dengan yang pertama, tersedianya SDM yang kompeten dan berbudaya kinerja. Terus juga tersedianya dukungan regulasi dari Yankes primer, tersedianya keterpaduan, entah itu dari segi pendidikan ataupun sumber daya. Ya, yang ke-17 itu ada tersedianya spa sesuai standar, obat, dan dukungan perbekalan kesehatan sesuai standar dan kebutuhan. Nah, 18 yaitu mencakup semua tersedianya dana di bidang kesehatan yang proporsional. Nah, kita akan masuk ke dalam PHC dalam ilmu keperawatan. PHC dalam ilmu keperawatan itu yang paling tinggi ada public policy, national, state, local laws and regulation, yaitu yang kedua ada community, hubungan antara organisasi, yang ketiga ada organisasi, yaitu yang mencakup organisasi dan institusi sosial. Yang keempat ada interpersonal yang meliputi keluarga, teman, ataupun jaringan sosial. Yang paling bawah atau yang paling intinya yaitu individual, yaitu meliputi pengetahuan, sikap, ataupun tata krama, dan juga kemampuan yang dimiliki. Nah, ini merupakan teori atau model dari keperawatan komunitas menurut Betty Newman. Nah, untuk garis paling luar ini biasanya disebut sebagai garis pertahanan fleksibel. Yang garis yang kedua itu biasanya disebut sebagai garis pertahanan normal. Yang ketiga itu yang mendekati inti adalah garis pertahanan resisten. Nah, untuk garis-garis ini juga punya artinya sendiri. Yang garis pertahanan fleksibel ini biasanya eh, mengacunya ke sehat yaitu prevensi primer. Nah, untuk garis pertahanan normal ini biasanya fokus ke ancaman atau prevensi sekunder. Dan yang garis pertahanan resisten ini biasanya yang nyata atau aktual-aktual saja atau realistis yaitu prevensi tersier. Nah, dari teori model ini juga terbagi ke dalam lima, lima cakupan yaitu psikologi, biologi, spiritual, kultural, dan sosial. Dan di tengah-tengah merupakan core atau inti dari teori model yang bisa dijadikan landasan praktik di keperawatan komunitas. Nah, ini merupakan apa ya? Merupakan teori model yang lebih kompleks lagi penjelasannya dari Betty Newman. Nah, kita akan masuk ke bagian evaluasi dari keadaan PHC di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia, sejauh yang saya ketahui, PHC-nya itu untuk tingkat puskesmas eh, jujur lebih fokus pada kuratif karena masih adanya persepsi gitu bahwa puskesmas ini hanya berfokus untuk memperoleh pengobatan aja gitu. Bahwa juga kuratif dianggap lebih menguntungkan terutama untuk mendapatkan PAD dan masyarakat juga tentunya sudah terbiasa untuk menganggap bahwa puskesmas fungsinya adalah untuk memperoleh pengobatan. Nah, terakhir adalah kurang dipahaminya konsep sehat sakit sebagai pendekatan atau cara hidup sehat. Karena seharusnya paradigma kan paradigma sehat ya. Karena kalau misalkan di Indonesia, paradigma yang masih diacunya adalah paradigma sehat sakit. Begitu mungkin yang bisa ya sampaikan mengenai primary healthcare atau pelayanan kesehatan primer. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.